Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5466, bunuh 6 orang berturut-turut. Kalajengking Surgawi. Seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan duniawi melepaskan kekuatan penuhnya, melancarkan sebuah pukulan. Di belakangnya, bayangan seekor binatang buas purba muncul. Lin Bai menatap tajam, ukuran binatang itu seperti gunung, menutupi langit dan bulan, menyerupai kalajengking raksasa. Pukulan yang dilayangkan oleh seniman bela diri itu persis seperti ekor kalajengking yang menyengat. Seketika, kekuatan yang menyesakkan melonjak ke arah Lin Bai. Kekuatan suci yang digunakan seniman bela diri ini sekarang ditinggalkan oleh seorang leluhur di dalam gerbang surgawi. Leluhur ini adalah anggota ras iblis, yang wujud aslinya adalah kalajengking yang sangat berbisa. Menjelang ajalnya, ia menggabungkan esensi kultivasi seni bela diri hidupnya menjadi satu teknik tinju. Teknik tinju ini disebut kalajengking surgawi. Jika terkena pukulan ini, bahkan dengan tubuh Dao 5 elemen, tubuh fisik Lin Bai kemungkinan akan hancur berkeping-keping seketika. Tatapan mata Lin Bai berubah drastis, dan semburan cahaya pedang biru langsung muncul di tubuhnya. Niat pedang teratai biru kini teraktivasi. Dengan suara mendesing, sekuntum teratai biru yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Di dalam teratai itu, Lin Bai mengayunkan pedangnya, menebas ke arah seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan duniawi. Cahaya pedang berbenturan dengan tinju kalajengking, benturan energi spiritual yang dahsyat merobek kehampaan di sekitarnya, menciptakan banyak celah spasial. Keduanya melepaskan kekuatan mereka. Mata Lin Bai berkilat bagai kilat saat ia melesat pergi dengan pedang terbang mata naganya. Ilmu pedangnya secepat kilat, menembus kehampaan, dan ia muncul di hadapan seniman bela diri itu dalam sekejap. Saat melihatnya, pria itu mengabaikan luka-lukanya, menggertakkan giginya dan melepaskan seluruh kekuatan di dalam dirinya dan token kesengsaraan duniawi. Kekuatan mengerikan meletus darinya sekali lagi, jelas mengerahkan seluruh kekuatannya, menyebabkan dagingnya terkoyak inci demi inci, seketika menodainya menjadi sosok berlumuran darah. Mati. Cahaya 5 warna memancar dari tubuh Lin Bai, kekuatan tubuh Dao 5 elemen kembali memancar. Ia melancarkan pukulan, menghantam lawannya. Raungan memekakkan telinga meletus. Seketika keduanya bertabrakan, pendekar yang memegang token kesengsaraan bumi hancur berkeping-keping bagaikan tahu yang ditimpa gunung. Gagak itu pun terbang dengan cepat, mengambil token kesengsaraan bumi. Kakak senior Suyu. Kakak senior Suyu. Setelah kematian pria ini, jeritan putus asa kembali menggema. Suyu, peringkat kedua dalam peringkat surgawi gerbang surgawi. Ia telah tumbang. Satu lagi tumbang. Setelah membunuh pendekar yang memegang token kesengsaraan bumi, Lin Bai menerjang maju tanpa turun, langsung menuju 3 orang yang memegang token kesengsaraan api, token kesengsaraan angin, dan token kesengsaraan air. Karena aku sudah melepaskan niat pedang teratai biru, tak perlu buang waktu. Bunuh saja mereka. Lin Bai menerjang maju. Seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan angin melihat Lin Bai mendekat dan langsung mendengus dingin, mengaktifkan token kesengsaraan angin. 9 tornado muncul kembali di antara langit dan bumi. Guntur dan badai bergemuruh tanpa henti, kekuatan tak terbatas menyelimuti 100 mil. Rasanya seperti kiamat. Lin Bai, diselimuti aura biru, menerjang langsung ke 9 tornado tersebut. Dengan ayunan pedangnya yang cepat, sinar pedang biru menghancurkan 9 tornado tersebut. Dalam sekejap, ia mencapai seniman bela diri itu. Tidak bagus. Rasa bahaya yang mematikan menyelimutinya, mengirimkan rasa dingin di tulang punggung seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan angin. Ia baru saja berteriak dalam hati, tidak bagus. Dan hendak melepaskan teknik rahasia untuk melawan ketika ia mendapati pedang Lin Bai sudah mengenai kepalanya. Asteris Book. Asteris darah menyembur ke langit. Sebuah kepala berguling ke tanah. Seekor gagak terbang ke depan dan menyambar token kesengsaraan angin. Tidak, tidak, tidak. Serangkaian jeritan terdengar di sekitar mereka, seolah-olah mereka tak percaya bahwa bahkan seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan angin pun tewas di tangan Lin Bai. Namun kini Lin Bai tak lagi bisa mendengar jeritan mereka. Ia memutar pedangnya, langsung menuju ke arah 2 seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan api dan token kesengsaraan air. Ekspresi kedua pria itu berubah drastis, tampak terkejut oleh keganasan Lin Bai. Melihat Lin Bai menerjang ke arah mereka, mereka buru-buru mengaktifkan token kesengsaraan api dan token kesengsaraan air, melepaskan gelombang es dan api yang baru di langit. Lin Bai, yang diselimuti oleh niat pedang teratai biru dan dilindungi oleh tubuh Dao 5 elemen, sama sekali tidak takut pada es dan api. Ia menahan es dan api, menerjang ke arah kedua pria itu. 2 cahaya pedang berkilat, dan keduanya langsung tewas di bawah tebasan pedang Lin Bai. Hahaha, sungguh hebat, sungguh hebat. Crow tertawa terbahak-bahak,
berlari untuk mengambil token kesengsaraan api dan token kesengsaraan angin. Dari 9 kesengsaraan tangga surgawi, token kesengsaraan angin, token kesengsaraan air, token kesengsaraan api, token kesengsaraan guntur, token kesengsaraan bumi, dan token kesengsaraan logam telah jatuh ke tangan Lin Bai. Hanya token kesengsaraan racun, token kesengsaraan kayu, dan token kesengsaraan void yang masih hidup. Setelah Lin Bai menunjukkan kekuatan sucinya dan membunuh beberapa orang, Master Sekte Gerbang Langit dan Bumi di atas awan tak kuasa lagi duduk dan tiba-tiba berdiri dari bangkunya. Sepasang mata melotot ke arah Lin Bai bagaikan serigala, berharap bisa mengulitinya hidup-hidup. Para seniman bela diri yang memegang token 9 kesengsaraan semuanya adalah talenta-talenta terbaik di gerbang surgawi, termasuk dalam 10 besar peringkat surgawi. Jika mereka semua mati di tangan Lin Bai, niscaya akan menjadi bencana bagi gerbang surgawi. Batuk-batuk. Terdengar suara batuk. Lin Bai menoleh dan melihat bahwa seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan kekosongan sudah terpojok oleh 3 pedang terbang. Penggunaan token kesengsaraan kekosongan yang berulang kali telah menguras energi spiritualnya secara drastis, membuatnya pucat dan lemah. Lin Bai mendengus dingin dan menerkam. Pada saat ini, Lin Bai sekali lagi mengendalikan 4 pedang terbang. Di bawah kendali indera ilahi Lin Bai, kekuatan pedang terbang melonjak, langsung menghalangi jalan mundur seniman bela diri tersebut. Gawat, seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan Void berteriak kaget, hendak mengaktifkan token itu lagi untuk berteleportasi. Namun saat itu, pedang terbang mata naga muncul di belakangnya seperti hantu, menebas dan merobek lengan kirinya. Token kesengsaraan Void yang dipegangnya di tangan kiri juga jatuh ke tanah. Serangan pedang ini tidak hanya memutuskan lengan kirinya tetapi juga memutuskan hubungan energi spiritual antara dirinya dan token kesengsaraan Void. Tanpa token kesengsaraan Void, ia tampak lemah di hadapan Lin Bai. Swiss. Pedang terbang itu berkelebat, memenggal kepala pria itu. Burung gagak itu terbang dan mengambil token kesengsaraan Void dari lengan yang terpenggal. Hanya kalian berdua yang tersisa. Apakah kau akan bunuh diri, atau haruskah aku yang melakukannya? Setelah membunuh 6 orang, tatapan Lin Bai tertuju pada 2 seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan kayu dan token kesengsaraan racun. Wanita yang memegang token kesengsaraan kayu menatap Lin Bai, matanya dipenuhi kebencian. Ia tidak memohon belas kasihan tetapi malah mundur selangkah, menyebabkan tatapan Lin Bai tanpa sadar jatuh pada pria kurus itu. Seniman bela diri yang memegang token bencana racun adalah seorang pria, tetapi ia kurus kering, matanya tak bernyawa, dan ia tampak sakit parah. Lin Bai telah memberikan perhatian khusus kepada pria ini sebelumnya karena ia memiliki token bencana racun, meskipun Lin Bai tahu betapa hebatnya token ini. Namun, Lin Bai sangat sensitif terhadap apapun yang berhubungan dengan racun. Dalam perjalanan kultivasinya, lebih dari 1 seniman bela diri telah memperingatkannya bahwa musuh terbesar klan surga pemakan adalah racun yang mematikan. Ling Tianzi juga mengatakan hal yang sama. Bahkan klan Dewa Raksasa telah mengembangkan racun terkutuk yang disebut Kutukan Dewa Pemakaman, untuk menghadapi klan surga pemakan. Karena itu, Lin Bai selalu menghindari apapun yang sangat beracun. Aku tidak menyangka akan begini. Pria yang memegang token bencana racun terkekeh dingin. Ia mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan token bencana racun melayang di telapak tangannya. Lin Bai merasakan aura berbahaya yang membuat hatinya bergetar. Bab 5467 kali ini, aku menginginkan nyawanya. Saat Lin Bai terlibat dalam debat bela diri dengan gerbang langit dan bumi. Semua yang terjadi di dalam gerbang langit dan bumi dengan cepat dan efisien disampaikan kepada klan-klan besar dan keluarga-keluarga berpengaruh di kerajaan Chu. Ibu kota kekaisaran, kediaman Chen Wang. Yang mulia, berita telah tiba dari gerbang langit dan bumi bahwa Tuan Lin Bai telah menembus kesengsaraan bumi dari 2 gerbang-gerbang langit dan bumi dan 9 kesengsaraan di Gunung Zanlong, menewaskan 108 ahli alam dewa Dao gerbang langit dan bumi. Seorang pelayan dari kediaman Chen Wang datang ke ruang rahasia untuk memberitahu Pangeran Chen tentang berita dari gerbang langit dan bumi. Pangeran Chen tersenyum dan berkata, Saudara Lin memang tidak mengecewakan saya. Dengan kekuatannya, gerbang langit dan bumi yang mengundangnya untuk berpartisipasi dalam debat bela diri hanyalah mencari masalah. Selidiki lebih lanjut, suruh gerbang langit dan bumi memantau setiap gerakan mereka dengan saksama. Semua berita tentang Lin Bai harus dikirim ke meja saya. Setelah menerima perintah, pelayan itu berbalik dan pergi. Setelah para pelayan pergi, Pangeran Chen tersenyum dan berkata kepada kedua tetua di balik bayangan, para senior, kalian bisa tenang sekarang, kan? Saudara Lin pasti tidak akan mengecewakan kita. Kedua tetua yang muncul dari balik bayangan itu tak lain adalah tetua kedua dan ketiga dari Sekte Tianshui. Sebelumnya,
Pangeran Chen pernah dibunuh di dalam Sekte Tianshui, meskipun para pembunuh itu tidak berhasil. Namun, Sekte Tianshui, karena khawatir para pembunuh itu mungkin masih menyimpan niat jahat, meminta tetua kedua dan ketiga untuk mengawal Pangeran Chen kembali ke ibu kota. Sebenarnya, Sekte Tianshui sedang berkhianat. Di permukaan, mereka mengkhawatirkan keselamatan Pangeran Chen, tetapi sebenarnya, mereka mencari alasan untuk tetap menjaga tetua kedua dan ketiga di sisinya. Pangeran Chen memahami niat Sekte Tianshui dan, sekembalinya ke ibu kota, mengundang kedua tetua itu untuk tinggal lebih lama. Tetua kedua dan ketiga tentu saja setuju. Dengan demikian, tetua kedua dan ketiga secara terbuka menginap di kediaman Pangeran Chen sebagai tamu. Senyum tersungging di wajah tegas tetua kedua, meskipun Lin Bai belum lama menjadi anggota Sekte Tianshui, kultivasinya memang tak terduga. Hingga hari ini, saya khawatir tak ada satupun generasi muda seniman bela diri di kerajaan Chu yang mampu memaksanya mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetua ketiga berkata, Lin Bai telah melakukan pembantaian besar-besaran di gerbang langit dan bumi, saya khawatir gerbang langit dan bumi tidak akan membiarkan ini begitu saja. Pangeran Chen tersenyum, jangan khawatir, para senior. Sosok kuat yang menemani saudara Lin ke gerbang langit dan bumi adalah Dekan Xiao Changsheng. Jika gerbang langit dan bumi tidak meremehkan umur panjang mereka sendiri, mereka tidak akan memprovokasi Dekan Xiao Changsheng. Mendengar Xiao Changsheng ikut bersama mereka, kedua tetua merasa jauh lebih tenang. Tetua ketiga melanjutkan, saya khawatir, yang paling bermasalah saat ini mungkin adalah pangeran ketiga. Lagi pula, pangeran ketiga diam-diam memberi gerbang langit dan bumi sebuah dekret, apapun caranya, Lin Bai harus dibunuh di dalam gerbang langit dan bumi. Sekarang Lin Bai telah meraih begitu banyak kemenangan, pangeran ketiga pasti sangat marah. Pangeran Chen menggelengkan kepala dan berkata, kau meremehkan kakakku. Meskipun gerbang langit dan bumi adalah salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, pada akhirnya itu hanyalah pion di tangannya. Setelah pion dibuang, ia menjadi pion yang tidak berguna, sesuatu yang tidak pernah dipedulikan kakakku. Namun, jika Lin Bai meninggalkan gerbang langit dan bumi hidup-hidup kali ini, pangeran ketiga mungkin akan menemukan cara lain untuk menghabisinya. Ibu kota Kekaisaran. Kediaman pangeran ketiga. Berita yang sama juga sampai ke telinga pangeran ketiga. Saat ini, pangeran ketiga sedang mengadakan perjamuan besar di kediamannya, di mana banyak tokoh berpengaruh dari Paviliun Matahari dan Bulan hadir. Mendengar berita itu, para ahli dari Paviliun Matahari dan Bulan mencibir, gerbang langit dan bumi benar-benar tidak layak menjadi salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Lin Bai pergi ke pertemuan sendirian, tetapi dia bahkan tidak bisa menghadapinya. Dia benar-benar tidak berguna. Gambar, ya, gerbang langit dan bumi terlalu lemah. Lin Bai pergi sendirian, dan dia hanya memiliki kultivasi Dewa Dao. Bagaimana mungkin gerbang langit dan bumi tidak melakukan apapun padanya? Sekelompok ahli Paviliun Matahari dan Bulan mengejeknya. Pangeran ketiga menyipitkan mata dan berkata dengan suara rendah, sepertinya kita semua telah meremehkan putra suci baru dari Sekte Air Surgawi ini. Seorang tokoh kuat dari Paviliun Matahari dan Bulan berkata, Yang Mulia, yakinlah, jika gerbang langit tidak dapat menangani Lin Bai, kami akan mengambil tindakan dan memastikan kematiannya. Pangeran ketiga mengabaikan mereka, menggosok dahinya sambil berpikir keras, wajahnya penuh kepedihan. Dia perlahan bergumam pada dirinya sendiri, akhir-akhir ini, Pangeran Chen telah berulang kali mencapai prestasi militer. Pertama, dia memusnahkan Sekte Dewa Darah di Kesu, dan kemudian dia merebut sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter di Sekte Air Surgawi. Kedua prestasi ini telah memungkinkan Pangeran Chen, yang baru saja kembali dari wilayah kekuasaannya, untuk membangun pijakan yang kokoh di ibu kota. Sikap ayah terhadapku telah berubah, dan beliau bermaksud mendukung Pangeran Chen. Selama periode ini, ayah mengadakan perjamuan setiap 3 hari dan pesta minum setiap 5 hari, dan harta yang dianugerahkan kepada Pangeran Chen hampir memenuhi kediaman Pangeran Chen. Di istana, semua pejabat sipil dan militer memuji Pangeran Chen atas keberanian dan kebijaksanaannya, setelah mencapai 2 prestasi luar biasa sekembalinya ke ibu kota. Sedangkan aku, sepertinya aku hanya tahu bagaimana mengucapkan kata-kata kosong di istana. Jika terus seperti ini, tak lama lagi ayah kaisar akan membuka segel di dalam diri Pangeran Chen. Setelah segelnya dibuka, tamatlah riwayatku. Pangeran ketiga mendesah pelan, mengusap dahinya. Mendengar segel di dalam diri Pangeran Chen, tatapan para tokoh berpengaruh di Paviliun Matahari dan Bulan menajam, ketakutan terpancar di wajah mereka. Sepertinya situasinya tidak terlihat baik bagi kita, kata seorang lelaki tua yang duduk di bawah Pangeran ketiga sambil tersenyum. Pangeran ketiga, yang tampak kelelahan, berkata, Tetua Huo, aku merasa semuanya telah berakhir.
Pria tua bernama Tetua Huo tersenyum dan berkata, Yang Mulia, mengapa terlalu khawatir? Hasilnya masih belum pasti, siapa yang tahu siapa yang akan menang. Pangeran ketiga bertanya, Tetua Huo, apakah Anda punya strategi brilian? Tetua Huo tersenyum dan berkata, meskipun Pangeran Chen telah menyelesaikan beberapa tugas terpuji sejak kembali ke ibu kota dan mendapatkan persetujuan Kaisar Chu dan para pejabat istana, dalam hal status dan fondasi, posisi Yang Mulia Pangeran ketiga di istana masih jauh lebih aman. Dalam hal kekuatan, Pangeran Chen tidak hanya mendapat dukungan dari beberapa pangeran di militer, tetapi juga dukungan dari 3 keluarga besar dan 2 sekte besar dalam 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Saat ini, Yang Mulia baru mendapatkan dukungan dari sekte Tianshui, sekte Tianxian dan istana Senglian bahkan belum memberikan persetujuan mereka. Apa yang perlu ditakutkan Yang Mulia? Tetua Huo merenungkan hal ini, tetapi ia tidak dapat menyelesaikan gejolak batin pangeran ketiga. Tuan Tua Huo meliriknya sejenak, lalu berkata, Yang Mulia sebenarnya tidak takut pada Pangeran Chen, kan? Yang Mulia benar-benar takut adalah Yang Mulia Kaisar Chu. Bibir pangeran ketiga melengkung membentuk senyum pucat. Saya merasa ayah Kaisar tampaknya sengaja memihak Pangeran Chen. Tanpa dukungan ayah Kaisar, bahkan jika Pangeran Chen membuka segelnya, saya tidak akan menganggapnya serius. Kata Tuan Tua Huo, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Pangeran Chen hanya mengandalkan dukungan Yang Mulia Kaisar Chu. Jika dia kehilangan semua itu, segalanya akan jauh lebih mudah. Persis seperti dulu, mata pangeran ketiga menyipit, kilatan kejam di matanya. Tidak, kali ini, aku akan lebih kejam lagi. Kali ini, aku akan menghabisi nyawanya. Bab 5468 Dong Yi. Sementara itu, 5 keluarga dan 7 sekte juga menerima kabar dari gerbang langit dan bumi. Sekte Surgawi Abadi dan Istana Teratai Suci memiliki hubungan baik dengan Lin Bai, sehingga mereka sangat antusias dengan kompetisi bela diri ini. Sekte menanyakan langit, keluarga Zhao, keluarga Matahari, dan keluarga Li, keluarga dan sekte besar ini, juga memperhatikan dengan saksama karena mereka, seperti gerbang langit dan bumi, adalah milik pangeran ketiga. Sekte Air Surgawi, Aula Air Terbalik. Gerbang Langit dan Bumi telah mengirimkan kabar terbaru, Lin Bai telah memasuki kesengsaraan ke-9 tangga langit dan bumi dan telah membunuh 7 orang. Hampir setengah dari 10 ahli teratas peringkat langit dalam gerbang langit dan bumi telah tewas. Saat ini, hanya Dong Yi, yang memegang token kesengsaraan racun, dan Kuyan, yang memegang token kesengsaraan kayu, yang masih hidup. Seorang seniman bela diri buru-buru melaporkan kabar dari gerbang langit dan bumi kepada para tetua dan pemimpin sekte. Mendengar ini, mata pemimpin sekte berkilat tajam. Li Ziyan dan tetua pertama, beserta para tetua lainnya, tersenyum. Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, dan yang lainnya menghela napas lega. Dong Yi. Tetua pertama tiba-tiba menggumamkan nama itu dalam hati, berkata kepada Li Ziyan, apakah Li Lingtian dikalahkan oleh pria ini saat itu? Saat menyebut Li Lingtian, wajah Li Ziyan menjadi muram, dan ia mengangguk tak berdaya. Li Lingtian pernah berpartisipasi dalam kompetisi bela diri gerbang langit dan bumi saat itu, mencapai tingkat ke-8, yang dijaga oleh Dong Yi. Pria ini menggunakan token 9 kesengsaraan yang paling tak terduga dan berbahaya token kesengsaraan racun. Token kesengsaraan racun berisi 3.600 jenis racun langka. Token itu sendiri berisi wilayah beracun, yang dipenuhi ular berbisa dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, sungguh pemandangan yang mengerikan. Setelah Li Lingtian dikalahkan oleh Dong Yi, ia dijebak oleh gerbang langit dan bumi, dituduh mencuri harta karun. Ia ditemukan oleh Qin Mo, putra suci gerbang langit dan bumi saat itu, dan dieksekusi di tempat. Penyebutan nama Li Lingtian kembali membuat wajah banyak tetua muram. Saat itu, sekte air langit lemah, dan bahkan mengetahui bahwa gerbang langit dan bumi sengaja menjebaknya, mereka tidak berani membantah. Hal ini menyebabkan Li Lingtian masih menderita tuduhan yang tidak adil. Sepertinya kita harus menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Mata tetua agung menyipit. Li Ziyan berkata dengan suara rendah, Dong Yi sekarang adalah ahli teratas dalam peringkat surgawi gerbang surgawi. Bahkan tanpa token 9 kesengsaraan, kemampuan racunnya tak tertandingi dan sangat sulit dihadapi. Tetua agung berkata, jika Lin Bai bisa membunuh Dong Yi dan Qin Mo, itu akan menjadi pembalasan dendam untuk Li Lingtian, bukan? Di dalam gerbang surgawi, di tangga surgawi di atas Gunung Zanlong. Pria kurus Dong Yi berdiri tegak di udara, token kesengsaraan racun di telapak tangannya mengeluarkan asap hijau kehitaman yang membuat bulu kuduk meremang pada pandangan pertama. Hati-hati, anak ini aneh. Bisik Crow dari bahu Lin Bai, matanya mengamati pria itu dari atas ke bawah,
lalu berkata, kenapa dia terlihat persis seperti mayat-mayat kering dari lembah serangga perbatasan selatan. Mungkinkah gerbang surgawi memiliki prajurit dari lembah serangga perbatasan selatan? Ini bukan pertama kalinya Lin Bai mendengar tentang lembah serangga perbatasan selatan. Dia adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah selatan alam iblis. Ketika Lin Bai bersama Sekte Bulan Jahat, dia memasuki jalan kuno Void dan menemukan makam ilahi Void, di mana dia menemukan makhluk kuat dari lembah serangga perbatasan selatan, yang dikenal sebagai Kaisar Serangga. Aku memberimu kesempatan. Berlututlah dan bunuh diri segera, dan kau akan terhindar dari siksaan 10.000 semut yang melahap jantungmu. Dong Yi, memegang token bencana racun, menatap Lin Bai dengan nada memerintah. Lin Bai mengayunkan pedangnya, melepaskan semburan cahaya pedang, dan tertawa, maaf, aku tidak pernah suka berlutut. Kalau begitu, ayo pergi. Dong Yi mendengus dingin. Token bencana racun berkedip, mengeluarkan asap hijau kehitaman yang berubah menjadi beberapa naga asap, menyerbu ke arah Lin Bai. Kemanapun naga asap ini lewat, suara mendesis dan korosif bergema. Gambar, rasanya bahkan ruang dan udara pun terkikis oleh gas beracun ini. Lin Bai segera menghindar dan mundur. Sebagai anggota klan langit pemakan, ia merasakan ancaman mematikan saat naga-naga asap ini muncul. Sambil mundur, Lin Bai melancarkan beberapa serangan pedang secara bersamaan, mencoba menghancurkan naga-naga asap tersebut. Namun, saat cahaya pedang Lin Bai mengenai naga asap, naga itu terkikis oleh racun naga yang kuat dan lenyap tanpa jejak. Apakah racun ini sekuat itu? Lin Bai tercengang, bahkan bisa mengikis energi pedang. Tanya Crow dengan ngeri, benda ini sepertinya terbuat dari ribuan racun yang digabungkan. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani dengan mudah. Lin Bai bertanya dengan kaget, ribuan racun bisa digabungkan. Crow mengerucutkan bibirnya dan berkata, racun adalah hal yang paling aneh di dunia ini. Hal-hal lain, ketika digabungkan, kekuatannya tidak banyak meningkat. Tapi racun berbeda. Semakin banyak racun, semakin kuat racun gabungannya. Wajah Lin Bai menggelap. Tak mampu menghancurkan naga asap dari jarak jauh dengan energi pedangnya, Lin Bai terpaksa mundur berulang kali. Seketika, mata Lin Bai berkilat jahat, dan ia berkata dengan suara rendah, karena kita tak mampu menghancurkan naga asap beracun ini, maka bunuh saja orang yang mengendalikan token bencana racun, dan masalahnya akan mudah teratasi, kan? Untuk menangkap pencurinya, tangkap dulu rajanya. Lin Bai membulatkan tekad, berbalik, dan melesat ke angkasa dengan pedang terbangnya, menusukkan pedangnya langsung ke arah Dong Yi. Melihat pedang Lin Bai mendekat, Dong Yi tak panik, tetap berdiri dengan tenang di udara. Tepat saat pedang Lin Bai hanya selangkah lagi darinya, tiba-tiba, kepulan asap hijau kehitaman mengepul dari token bencana racun di tangannya, menyelimuti dirinya. Di saat yang sama, asap hijau kehitaman ini juga menelan separuh pedang iblis itu. Lin Bai buru-buru menarik pedangnya dan menghindar ke belakang. Ia melirik pedang iblis itu, pedang itu masih utuh. Karena pedang iblis itu adalah harta karun yang ditempa dari besi ilahi kekacauan, racun biasa hampir tidak dapat melukainya. Jika itu adalah harta karun yang ditempa dari besi ilahi lain, kemungkinan besar pedang itu akan langsung terkorosi setelah terkena racun ini. Dia juga diselimuti racun. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Seru Lin Bai kaget. Racun bukanlah makhluk hidup, ia tidak memiliki kecerdasan. Ia dapat membunuh musuh, dan jika digunakan secara tidak tepat oleh pemiliknya, ia juga dapat membunuh pemiliknya. Dong Yi menggunakan racun itu untuk melindungi dirinya dan memaksa Lin Bai mundur, tetapi ia juga diselimuti racun itu. Bukankah itu bunuh diri? Detik berikutnya, saat Dong Yi menarik napas dalam-dalam, racun yang menyelimutinya tertelan melalui mulut dan hidungnya. Lin Bai tercengang. Ini bunuh diri. Racun-racun ini sangat kuat, jika terhirup, bahkan jika daging seseorang terbuat dari baja, bahkan jika organ dalamnya terbuat dari besi, kemungkinan besar akan langsung terkorosi oleh racun-racun ini. Bagaimana mungkin Dong Yi berani menelannya? Mata Crow berbinar, dan ia tertawa, saat anak ini muncul tadi, aku merasa dia mirip seorang seniman bela diri dari lembah serangga perbatasan selatan. Sekarang, melihat kekuatan supernaturalnya, dia benar-benar seorang seniman bela diri dari lembah serangga perbatasan selatan. Lin Bai bertanya dengan heran, apa maksudmu? Crow terkekeh, anak ini sedang berlatih buku rahasia dari lembah serangga perbatasan selatan yang disebut, Seni Ilahi 10.000 Racun. Teknik semacam ini sangat sulit dikuasai sehingga hampir mustahil untuk bertahan hidup. Seniman bela diri yang mempraktikkannya harus terus-menerus menelan berbagai racun mematikan, mengintegrasikannya ke dalam tubuh mereka melalui seni ilahi 10.000 racun, yang pada akhirnya mengembangkan tubuh ilahi 10.000 racun. Teknik jahat ini dianggap seni terlarang bahkan di lembah serangga perbatasan selatan.
Dari 10.000 seniman bela diri yang mempraktikkannya, mungkin tak satu pun berhasil. Bahwa anak ini benar-benar berhasil menguasai seni ilahi 10.000 racun sudah cukup luar biasa. Bab 5469, Sihir Racun Berjuta-Juta. Seni ilahi 10.000 racun, rahasia yang dijaga ketat oleh lembah serangga perbatasan selatan, bagaimana mungkin gerbang surgawi memilikinya? Tanya Lin Bai, benar-benar bingung. Gagak itu berkata, bukankah kau juga tahu seni pengendalian pedang? Sekte Iblis Pedang Terbang tidak berada di wilayah timur alam iblis, jadi bagaimana kau tahu? Wajah Lin Bai menjadi muram, dan ia berkata, bisakah aku dibandingkan dengannya? Lagi pula, teknik pedang terbangku tidak diwarisi dari Sekte Iblis Pedang Terbang. Aku tahu seni pengendalian pedang bahkan sebelum aku datang ke alam iblis, kau tahu itu. Seni pengendalian pedang diajarkan kepada Lin Bai oleh Ling Tianxi. Lin Bai telah mulai mengolahnya di benua Savage kuno, dan bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu. Setelah tiba di alam iblis, banyak prajurit alam iblis, melihat teknik pedang terbang Lin Bai, mengira ia adalah keturunan dari Sekte Iblis Pedang Terbang. Padahal, Lin Bai tidak memiliki hubungan dengan Sekte Iblis Pedang Terbang. Tentu saja, Lin Bai tidak sengaja menjelaskan hal-hal ini. Di alam iblis dan alam roh, hanya dua sekte yang memiliki seni pedang terbang, itu adalah tradisi warisan dan keahlian khas kedua sekte ini. Di alam iblis, sekte tersebut adalah Sekte Iblis Pedang Terbang. Di alam roh, sekte tersebut adalah Sekte Abadi Pedang Terbang. Sekte Iblis Pedang Terbang dan Sekte Abadi Pedang Terbang berasal dari garis keturunan yang sama. Sederhananya, Sekte Iblis Pedang Terbang dan Sekte Abadi Pedang Terbang memiliki leluhur yang sama. Namun, selama perang besar melawan iblis, alam roh runtuh, dan alam iblis tenggelam ke dalam kehampaan. Setelah alam iblis tenggelam ke dalam kehampaan, para murid Sekte Abadi Pedang Terbang, yang tetap berada di alam iblis, mendirikan Sekte Iblis Pedang Terbang di dalamnya. Setelah bertahun-tahun berkembang, Sekte Iblis Pedang Terbang menjadi salah satu sekte paling bergengsi di alam iblis, dan menyatakan kepada dunia bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Sekte Abadi Pedang Terbang, mereka adalah sekte independen, bukan sekte afiliasi maupun cabang dari Sekte Abadi Pedang Terbang. Crow menatap Dong Yi dan berkata dengan suara rendah, bagaimana mungkin Sekte Langit dan Bumi memiliki teknik rahasia lembah serangga perbatasan selatan? Kau harus bertanya pada Sekte Langit dan Bumi. Kita tangani dia dulu. Petik 2. Lin Bai, kuingatkan kau, orang ini telah mengolah seni ilahi racun segudang. Setiap inci kulitnya berlumuran racun mematikan. Setiap tetes darahnya, setiap tulangnya, bisa berakibat fatal. Jangan sentuh sedikit pun. Mendengar ini, Lin Bai kembali mengerutkan kening dan bertanya, maksudmu setiap inci kulitnya beracun dan mematikan? Bagaimana dia bisa menikah? Bagaimana dia bisa punya anak? Crow tertawa, itulah mengapa semua orang bilang Master Gu dan Master Racun Lembah Serangga Perbatasan Selatan itu gila. Mereka hanya ingin mencari racun paling ampuh dan kekuatan terkuat di dunia. Sedangkan wanita, mereka sepertinya tidak tertarik. Apa kau pikir semua seniman bela diri di alam iblis sepertimu, tidak bisa menolak wanita? Crow tak kuasa menahan tawa dan mengumpat. Wajah Lin Bai menggelap, dan ia berhenti berdebat dengan Crow. Setelah Dong Yi menghirup asap hijau tua, wajahnya semakin pucat. Kemudian, kilatan ganas muncul di wajahnya, dan ia mengangkat tangannya untuk menyerang Lin Bai dengan telapak tangan. Dengusan dinginnya yang mendominasi bergema di kehampaan, telapak tangan pemburu jiwa 10.000 racun. Kehampaan bergetar, dan langit serta bumi berguncang. Sebuah jejak tangan raksasa tiba-tiba muncul dari kehampaan, menekan Lin Bai. Jejak tangan itu menyapu kehampaan, menghancurkan langit, terutama racun kuat yang terkandung di dalamnya, yang tercetak di kehampaan, bagaikan telapak tangan hitam pekat yang ditekan ke selembar kertas kosong, sangat mencolok. Lin Bai mengayunkan pedang iblisnya, menebas ke atas beberapa kali. Namun ia gagal menghancurkan jejak tangan itu, sebaliknya, kekuatannya meningkat, dan kembali menyerang Lin Bai. Gagak itu berbisik memperingatkan, Lin Bai, jika kau tak bisa menghancurkan jejak tangan raksasa ini, kusarankan kau menghindar dulu. Meskipun jejak tangan raksasa ini tak akan membunuhmu, racun kuat yang terkandung di dalamnya cukup untuk merenggut nyawamu. Gambar, mengapa para ahli racun dan ahli Gu begitu kuat? Mengapa tidak ada yang mau melawan mereka? Itu karena metode mereka luar biasa. Terkadang mereka bahkan tidak berniat membunuh lawan mereka dengan satu pukulan, terkadang mereka hanya ingin memberikan racun mematikan itu kepada lawan mereka. Teringat oleh gagak itu, Lin Bai berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Serangan telapak tangan ini menghancurkan separuh Gunung Zanlong. Racun yang luar biasa kuat itu menempel di Gunung Zanlong, seketika mengubah area dalam radius 10.000 mil menjadi reruntuhan.
Hutan yang dulunya rimbun dan hijau kini layu dan membusuk. Gunung Zanlong yang megah, seolah tersiram asam sulfat, menjadi sangat pendek dan kerdil, kehilangan semua kemegahannya yang dulu. Melihat Lin Bai menghindar, mata Dong Yi berkilat tajam. Dengan satu pikiran, awan kabut beracun menyebar dari token bencana racun, berubah menjadi bayangan naga ganas yang menerjang ke arah Lin Bai. Pada saat yang sama, segerombolan serangga gelap dan samar perlahan muncul dari ordo bencana beracun, bagaikan awan gelap kecil, dan dengan cepat menyerbu Lin Bai. Lin Bai, kesal, segera menghindar. Sialan, seandainya aku punya penggaris pengukur. Hanya dengan satu serangan, penggaris pengukur itu bisa dengan mudah menghancurkan kabut beracun ini. Lin Bai mengayunkan pedang iblisnya, dan beberapa energi pedang berjatuhan, lalu ditelan dan dilenyapkan oleh naga asap. Kemudian, segerombolan serangga gelap dan samar itu terbang ke arah Lin Bai. Baru saat itulah Lin Bai menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah segerombolan nyamuk hitam, tetapi nyamuk-nyamuk ini sangat besar, seukuran telapak tangan, belalai mereka memancarkan aura dingin. Mungkin ada puluhan ribu nyamuk ini, pemandangan yang padat dan meresahkan. Mata Lin Bai berkilat bagai kilat saat ia mengaktifkan mata asuranya, mengunci setiap nyamuk beracun di hadapannya. Lalu, swish, 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 swish. Pedang iblis Lin Bai melesat, semakin cepat, bagaikan badai pedang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Lin Bai melancarkan ribuan serangan pedang, memusnahkan semua nyamuk beracun di hadapannya. Lin Bai, terus-menerus menghindar bukanlah strategi terbaik, kata seekor gagak yang bertengger di bahu Lin Bai. Ekspresi Lin Bai menjadi gelap, dan ia mendengus dingin, omong kosong, perlukah kau memberitahuku? Tapi kau tahu betul bahwa klan langit pemakan kita tidak takut apapun selain racun mematikan. Aku bahkan tidak berani terlalu dekat. Petik 2. Awalnya aku ingin mengalahkannya dengan energi pedangku, tetapi dia memiliki token bencana beracun, yang kabut racunnya dapat mengikis energi pedangku, aku benar-benar tak berdaya. Kata Lin Bai, raut wajahnya sedikit muram. Gagak itu melengkungkan paruhnya dan berkata, biasanya kau tampak begitu pintar, kenapa kau tiba-tiba goyah di saat genting ini? Lin Bai berkata dengan kesal, katakan saja rencana brilianmu. Gagak itu berkata, gunakan domain Dao surga pemakanmu, atau aspek tertinggi di dalam dirimu, dan kau bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Lin Bai berkata dengan dingin, jika aku ingin menggunakan domain Dao surga pemakan dan aspek tertinggi, perlukah kau mengingatkanku? Terlalu banyak orang di sini, dan mengungkap domain Dao surga pemakan dan aspek tertinggi mungkin tidak akan banyak bermanfaat bagiku. Gagak itu menghela napas dan berkata, kalau begitu, kita tunggu saja sampai mati. Ekspresi Lin Bai sedikit muram, dan ia segera memikirkan solusi. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan dingin, menunggu mati belum tentu masalah. Bab 5470 Pertarungan Sengit dengan Dong Yi. Kau punya metode? Tanya Crow bersemangat. Lin Bai berkata, ada banyak metode, tapi aku tidak tahu mana yang akan berhasil. Kita harus mencoba. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengabaikan Crow dan, dengan satu pikiran, 4 pedang terbang dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Dong Yi mengendalikan token kesengsaraan racun, terus-menerus memanggil berbagai makhluk beracun dari dalamnya, termasuk nyamuk beracun, semut, serangga, ular, dan sebagainya. Saat itu, leluhur 9 kesengsaraan menciptakan ruang kecil di dalam token kesengsaraan racun, yang disebut ruang domain racun, untuk memenjarakan dan membudidayakan makhluk beracun. Token kesengsaraan guntur juga memiliki ruang domain guntur untuk memenjarakan energi guntur dahsyat yang telah dikumpulkannya. Demikian pula, token kesengsaraan api dan token kesengsaraan air juga memiliki ruangnya masing-masing. Selama bertahun-tahun, Gerbang Langit dan Bumi, yang mengendalikan token kesengsaraan racun, juga telah mengumpulkan berbagai makhluk beracun di alam iblis dan menyimpannya di dalam token kesengsaraan racun. Semakin banyak makhluk beracun di dalam token kesengsaraan racun, semakin kuat kekuatannya secara alami. Pada saat ini, dengan panggilan Dong Yi, berbagai makhluk beracun melesat keluar dari token bencana racun, menuju Lin Bai. Formasi pedang Tai Chi Yin Yang. Lin Bai berteriak pelan, 2 pedang terbang berputar di sekelilingnya, membentuk susunan sihir untuk menangkis serangan makhluk-makhluk beracun itu. Bersamaan dengan itu, Lin Bai, menunggangi pedang terbangnya, dengan cepat menyerbu ke arah Dong Yi. Melihat Lin Bai mendekat, Dong Yi, alih-alih marah, tersenyum dingin, mendengus, dan dengan lambaian tangannya, kabut beracun yang terpancar dari token bencana racun berubah menjadi naga-naga berasap, memamerkan taring mereka saat menyerang Lin Bai. Lin Bai, menunggangi pedang terbangnya, menghindar bola-balik, meliuk-liuk di antara naga-naga berasap, mendekati Dong Yi. Formasi pedang kekacauan primordial, teriak Lin Bai lagi,
pedang terbang mata naga berputar di atas kepalanya, cahaya pedang menyelimutinya saat menerjang ke depan. Pedang itu seolah mampu menembus kehampaan. Dengan kecepatan kilat, pedang itu menusuk langsung ke arah Dong Yi. Dong Yi mendengus dingin, memanipulasi kabut beracun di dalam token bencana beracun untuk berputar di sekelilingnya, mencoba mengulangi taktik sebelumnya, yaitu mengkorosi pedang terbang Lin Bai dengan kabut beracun tersebut. Namun kali ini, ia gagal. Pedang terbang mata naga, bagaikan anak panah yang menembus langit dan bumi, langsung menembus kabut beracun di depan Dong Yi, mendekatinya. Tidak bagus. Seru Dong Yi, buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya, memusatkannya di tangannya. Dengan sekali sentakan, Dong Yi menangkupkan kedua tangannya di depan dada, mengamankan pedang terbang yang datang di antara kedua telapak tangannya. Namun kekuatan pedang terbang mata naga tidak menghilang, pedang itu berdengung, seolah ingin menembus tangan Dong Yi dan menusuk jantungnya. Bagaimana mungkin? Kabut beracun di dalam token bencana beracun ditempa oleh pemilik sebelumnya, menggabungkan kekuatan ribuan racun yang ampuh. Setiap serangan akan terkorosi oleh racun itu. Bahkan senjata ilahi Dao kelas atas, yang tersentuh sedikit pun, akan langsung membusuk, bahkan senjata ilahi Tai, yang tersentuh sedikit kabut beracun, akan kehilangan esensi spiritualnya. Bagaimana pedang ini bisa menembus penghalang kabut beracunku tanpa cedera? Dong Yi benar-benar bingung. Saat Dong Yi memeras otaknya, Lin Bai melihat pemandangan ini dari jauh dan tersenyum, berhasil. Seketika, Lin Bai menunggangi pedang terbangnya, dengan cepat mendekati Dong Yi. Ia menebas dari atas kepala Dong Yi, cahaya pedang yang tajam mengarah langsung ke arahnya. Melihat pedang Lin Bai datang ke arahnya, Dong Yi merasakan gelombang kecemasan. Jika ia melepaskan pedang terbangnya, pedang itu akan menembus jantungnya, jika tidak, pedang Lin Bai dari atas sudah cukup untuk membunuhnya. Dalam sekejap, Dong Yi mendapati dirinya dalam situasi putus asa. Dalam waktu singkat, Dong Yi membuat pilihan yang sulit. Ia menggertakkan gigi, menggenggam pedang terbang erat-erat dengan tangan kanannya, dan mengangkat tangan kirinya untuk melayangkan pukulan ke arah Lin Bai. Gambar, book, cahaya pedang tajam Lin Bai menebas, memutuskan lengan kirinya. Di saat yang sama, ia menepis pedang terbang mata naga dengan satu serangan telapak tangan, sosoknya mundur dengan cepat. Ia lolos dari bahaya, lengan yang terputus untuk menyelamatkan nyawanya. Kilatan melintas di mata Lin Bai, sungguh menentukan. Lin Bai melirik Dong Yi, yang sudah mundur agak jauh, dengan sedikit kengerian di wajahnya. Dong Yi, memang sosok yang kejam. Jika Dong Yi tidak mengambil keputusan itu saat itu juga, ia mungkin sudah mati di bawah pedang Lin Bai. Tapi sekarang, ia hanya kehilangan satu lengan, tetapi nyawanya terselamatkan. Lin Bai menatap lengan kiri Dong Yi yang terputus. Darah yang mengalir dari luka di lengan kirinya bukanlah warna merah terang seperti orang biasa, melainkan hitam pekat. Darah hitam. Dia benar-benar keracunan parah. Lin Bai meliriknya dan menyimpulkan bahwa darah Dong Yi berwarna hitam karena tubuhnya dipenuhi racun mematikan. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan kultivasi Dong Yi di puncak alam Dewa Dao, jika ia pergi ke benua Savage kuno, setetes darahnya saja yang jatuh ke bumi akan menyebabkan bencana besar, yang mengakibatkan kematian banyak sekali seniman bela diri. Setelah kehilangan satu lengan, wajah Dong Yi menunjukkan rasa sakit dan amarah. Ia menatap Lin Bai, menggertakkan gigi dan meraung, "Kau akan membayar harganya." Segera, Dong Yi mengangkat tangannya, dan seekor ular kecil bergaris hitam merah perlahan merangkak keluar dari dalam token bencana racun. Ular itu perlahan naik ke lengan Dong Yi hingga ke bahunya, melingkari lehernya, dan membuka mulut kecilnya, memperlihatkan sepasang taring merah tua. Kemudian, dengan suara swoosh, ular itu hendak menggigit leher Dong Yi. Seketika, perubahan dramatis terjadi pada tubuh Dong Yi, daging dan darah dengan cepat tumbuh kembali di lengan kirinya yang terputus, memulihkannya ke kekuatan penuh. Mati, Dong Yi bergegas maju, mengangkat tangannya untuk menyerang Lin Bai dengan telapak tangan. Mata Lin Bai berkilat bagai kilat. Dua pedang terbangnya, yang masih terkondensasi menjadi formasi pedang Tai Chi Yin Yang, melindungi tubuhnya, sementara pedang terbang mata naga, yang terkondensasi menjadi formasi pedang kekacauan primordial, melesat maju dengan ganas. Kali ini, setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, Lin Bai jelas tak lagi ragu. Begitu formasi pedang kekacauan primordial dilepaskan, Lin Bai melangkah maju, menyerbu Dong Yi, dengan cepat memutar pedang terbangnya di sekitar sisi Dong Yi, mencari celah. Dong Yi, melihat formasi pedang kekacauan primordial mendekat, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Adegan sebelumnya masih terukir dalam di benaknya, ia tak akan pernah melupakan kekuatan pedang itu. Pedang-pedang terbang. Itu, melesat, dan Dong Yi buru-buru menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Namun pedang-pedang terbang itu tampak bermata, mengejar Dong Yi tanpa henti.
Dong Yi, yang kesal dengan pengejaran tanpa henti itu, akhirnya menggertakkan giginya dan hanya bisa menahannya. Tepat saat ia menyerang dengan telapak tangannya, hendak menangkis pedang-pedang terbang itu, mata Lin Bai tiba-tiba berkilat niat membunuh. Ia akhirnya menemukan celah itu. Dalam sekejap, cahaya pedang biru yang menyilaukan meletus dari tubuh Lin Bai. Niat pedang teratai biru mengembun di sekelilingnya, dan sebuah pedang melesat bagai meteor biru melintasi langit, menghantam Dong Yi secepat kilat. Bersamaan dengan itu, pedang terbang mata naga menyerang dengan sekuat tenaga, mengapit Dong Yi dari kedua sisi. Gawat, ekspresi Dong Yi berubah drastis, tekad yang kuat muncul kembali di hatinya. Lin Bai seolah melihat apa yang sedang dilakukan Dong Yi, mencibir, mencoba memotong lenganmu untuk menyelamatkan hidupmu lagi. Kali ini, kau takkan punya kesempatan. Dalam sekejap, pedang-pedang terbang yang telah membentuk formasi pedang Tai Chi Yin yang di sekitar Lin Bai dengan cepat berpencar, menghantam Dong Yi dari depan dan belakang. Dalam sekejap, Dong Yi diserang dari segala arah, menghalangi semua jalur pelarian dan memaksanya ke dalam situasi yang sulit.